Amal Kumar adalah seorang pengemudi bajai yang jujur, ramah dan baik hati. Ia yang memiliki dua pelanggan tetap yaitu seorang anak sekolah yang merupakan putra dari pengacara Sapna Agarwal bernama Konal. Yang kedua adalah Pooja si pedagang warung kecil. Hari itu Pooja sedang menumpangi bajai Amal, namun ketika itu dompetnya dicuri gadis bernama Priya. Kemudian dengan sigap Amal mengejar Priya. Namun naas Priya ketika itu ketabrak mobil dengan luka yang parah dan dibawa ke rumah sakit. Amal ketika itu merasa bersalah. Seandainya dia tak mengejar Priya mungkin gadis kecil itu akan baik-baik saja. Di saat itu Pooja membelanya menurutnya kejadian itu bukanlah kesalahan Amal. Suatu hari Amal mendapat penumpang seorang kakek-kakek tua, yang baru aja ditolak oleh teman Amal sesama sopir bajai. Jadi akhirnya Amal pun menawarkan jasanya pada kakek tua itu. Kakek itu sudah terlihat sangat tua, ia minta diantar ke sebuah tempat sebelum bundaran. Selama perjalanan kakek itu banyak bertanya mengenai Amal. Ia juga menanyakan foto seorang laki-laki yang dipasang oleh Amal. Dan ternyata itu adalah ayahnya Amal yang bernama Vijay. Di saat itu juga kakek tua itu terlihat sering batuk-batuk karena kurang sehat. Lalu Amal memberikan obat pereda batuk kepada sang kakek. Setelah itu Amal bercerita kalau dulu ayahnya juga menjadi sopir bajai sama seperti dirinya. Jadi sekarang dia tinggal meneruskan kerjaan ayahnya ini. Beberapa saat kemudian mereka tiba di bundaran, namun tiba-tiba kakek itu protes dan berkata bahwa ia ingin turun sebelum bundaran. Ia pun menyalahkan Amal yang tidak mendengarnya. Dan bukannya marah, Amal justru mengakui kesalahannya lalu minta maaf. Amal pun mengantarkan sang kakek itu ke tujuan yang kakek inginkan. Dan setelah itu Amal pun menyebutkan tarif bajainya sejumlah Rp47, tapi lagi-lagi kakek itu marah-marah dan minta diskon karena Amal tadi salah tujuan. Dan Amal pun menyetujuinya lalu membiarkan kakek itu hanya membayar Rp37 saja. Namun kakek ini malah membayar Rp40 dan menyerahkan Rp3 untuk ongkos tambahan. Namun Amal menolaknya dan bersikeras mengembalikan kembalian Rp3 itu karena Amal merasa Rp3 itu bukanlah haknya. Si kakek pun sebenarnya terkesan dengan Amal, baru kali ini dia diperlakukan istimewa oleh seorang yang penampilannya lusuh. Bahkan si Amal ini tetap sabar dan tetap mengembalikan Rp3-nya itu. Sampai tiba malam hari si kakek beristirahat sejenak di sebuah kedai. Di sana si kakek menulis wasiat terakhir untuk keluarganya, tapi dia terganggu dengan lagu yang dibawakan penyanyi di sana. Akhirnya penyanyi di kedai memaksanya bernyanyi untuk membuktikan kalau suaranya lebih bagus. Namun beberapa hari kemudian si kakek harus pergi untuk selamanya, lalu terlihat Sapna pengacaranya si kakek memanggil Vivek dan Haris. Mereka berdua adalah anaknya si kakek untuk merundingkan soal warisan. Si kakek ternyata meninggalkan seluruh harta miliknya kepada satu orang jujur yang diakini telah ditemuinya bernama Amal Kumar. Dia mengatakan bahwa surat wasiatnya tidak boleh dibaca oleh siapapun sampai Amal sendiri yang membukanya. Jika Amal tidak ditemukan dalam waktu 1 bulan maka harta si kakek akan diwarisi oleh anggota keluarganya. Sapna lalu menyuruh Suresh teman lama si kakek untuk menemukan Amal. Tetapi Haris dan Vivek malah menyusun rencana untuk menghalangi pencarian demi mengklaim warisan agar jatuh di tangan mereka. Akhirnya Vivek pun menjalin kerjasama dengan Suresh. Ia tahu kalau ayahnya udah sakit dan menganggap Jayaram nama sang kakek telah sedikit gila, jadi ia ingin menuntut surat wasiat Jayaram supaya warisan itu jatuh ke tangannya. Suresh pun menyetujuinya, ia berjanji akan memperjuangkan hak sebagai anak kandung Jayaram tapi dia meminta jatah 25% dari harta warisan itu. Dan akhirnya Vivek dan Suresh pun bersepakat.
Ternyata usut Fevik sangat menginginkan harta warisan itu karena ia terjerat hutang dengan Tuan Takur. Seorang lintah darah yang sangat kejam, ia berjanji akan melunasi utangnya 1 bulan lagi. Dengan sedikit kecewa Tuan Takur pun menyetujuinya, tapi dia mengancam Fevik akan membuat bunganya naik 2 kali lipat jika tidak bisa menepati janjinya. Keesokan harinya kondisi pria pun udah mulai membaik, tapi dia belum pulih. Ternyata dia bekerja untuk Tuan Takur. Namun pria adalah anak yang cerdas, dia mudah akrab dengan siapapun, bahkan dia tahu kalau Amal sebenarnya menyukai Puja karena Amal sering mengantar wanita itu. Dan esok harinya Amal pun kembali bertemu dengan Dokter Shiva, yaitu dokter yang menangani pria. Dokter Shiva pun menjelaskan bahwa benturan itu ternyata serius sehingga pria harus dioperasi. Meskipun pria sekarang terlihat baik, namun sebenarnya kondisinya udah sangat parah. Jadi setidaknya Amal harus menyiapkan uang sekitar 50.000 rupiah. Dan itu merupakan uang yang sangat banyak bagi Amal. Tapi Amal tetap meminta Dokter Shiva untuk memberikan yang terbaik buat pria dan Amal yang akan mencari uang tersebut. Sementara itu di tempat lain Suresh masih berusaha menemukan seorang sopir bajai yang bernama Amal Kumar. Ia merasa kesulitan karena tidak mengetahui ciri-ciri Amal Kumar yang bertemu dengan Jayaram. Tapi akhirnya sudah berhasil menemukannya, ia pun memastikannya dengan pura-pura menanyakan Vijay Kumar yang merupakan ayahnya Amal. Jadi setelah Amal menceritakan, Vijay, Suresh pun yakin kalau ini adalah Amal yang selama ini ia cari. Setelah itu Suresh pun menaiki bajai Amal dan menanyakan banyak hal. Ia sedang berusaha menjawab rasa penasarannya karena kenapa seorang Jayaram lebih memilih orang ini untuk ditulis dalam surat wasiatnya. Sampai akhirnya Suresh pun turun dari bajai, ia tahu kalau Amal berbeda dari supir bajai lainnya yang mematok tarif tinggi. Namun Suresh masih belum yakin pada Amal, jadi setelah itu Suresh pun berbohong pada Sapna jika ia belum menemukan Amal Kumar. Kemudian Suresh pun berusaha menghubungi Fevik untuk memberitahu tentang Amal Kumar. Ia ingin membicarakan hal ini karena berkaitan dengan perjanjian mereka. Namun Fevik justru sibuk berjudi dan mengabaikan Suresh. Di sisi lain Amal Kumar yang bingung mendapatkan uang 50.000 rupiahnya, ia pun ingin meminjam uang pada ayah Konal. Namun karena jumlah itu sangat besar, ayah Konal pun meminta waktu untuk berpikir. Amal juga mendatangi rumah Puja untuk meminjam uang. Tapi dia jadi tak tega dan mengurungkan niatnya. Sedangkan Vivek, dia melakukan kebiasaan buruknya bermain judi dan menghutang sana-sini. Di sisi lain Suresh diam-diam masuk ke kantor Sapna untuk membaca wasiat terakhir sang kakek. Setelah menemukannya ia terkejut, isi surat memang untuk Amal dan berisikan, "Aku mencari di jalan-jalan Delhi selama bertahun-tahun untuk mencari jejak kebaikan dan hampir menyerah. Tapi setelah bertemu denganmu aku menyadari sesuatu yang belum pernah aku lakukan sebelumnya. Bahwa yang termiskin pun memiliki kekayaan, tidak ada orang yang kaya yang bisa memimpikan itu. Kamu telah memberiku hadiah paling berharga dibanding semua yang aku punya. Dan keberuntungan yang akan aku tinggalkan untukmu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kehidupanmu. Ingat, jangan percaya pada temanku atau anak-anakku Amal. Mereka tidak memiliki apa yang kamu lakukan dan akan mencoba memanipulasi dan menipumu, percaya hanya pada Sapna." Lalu Suresh yang sudah kerjasama dengan pembantu Sapna segera pergi. Sapna pun kembali bekerja di malam hari, lalu suaminya menanyakan perihal supir bajai langganan anaknya yang hendak berhutang 50.000 rupiah. Jika diperbolehkan dia akan mengaturnya, tapi Sapna tak mengizinkannya dan menyuruh agar suaminya itu jangan mengganggu pekerjaannya. Di sisi lain karena terhimpit Amal mendatangi Tuan Takur agar membantu membayar tagihan operasi pria. Karena tak ada jaminan, Tuan Takur pun akan mengambil bajai Amal. Sehingga Amal mau nggak mau harus setuju, lalu ia mengemasi barang-barangnya dan menyerahkan bajai kesayangannya itu.
Lalu Amal segera ke rumah sakit agar pria segera dioperasi. Sayang nasib berkehendak lain, dokter berkata sudah berusaha sebaik mungkin, namun pria tetap tidak tertolong. Amal menangis karena ia sangat menyesal dan sangat bersalah atas semua kejadian ini. Dan ternyata di sana Suresh mengetahui kejadian itu. Keesokan hari Puja terkejut ternyata bukan bajai Amal yang dia naiki. Hai. Sedangkan kini Amal beralih pekerjaan sebagai office boy di kantor pos. Koja pun kemudian mendatangi rumah Amal. Sang ibu pun mempersilahkannya masuk untuk bicara di dalam. Di saat itu Puja bercerita menyukai Amal karena kebaikan dan kejujurannya. Ia juga ternyata sudah menggunakan sebagian uang yang telah ia tabung untuk dia berikan kepada Amal. Puja pun memberikan kado berupa karburator bajai agar Amal bisa menggunakan kembali bajainya yang rusak itu. Awalnya Amal menolak karena ini terlalu mahal dan menghabiskan banyak uang, tapi Puja menjawab bahwa ia menabung untuk mengumpulkan maharku maka terimalah. Amal pun setuju dan ibu Amal pun turut bahagia. Sedangkan di lain tempat Suresh menyadari kebaikan Amal dan segera menelepon Sapna untuk memberitahunya kalau dia sudah menemukan Amal. Sapna mendesaknya untuk segera membawa Amal karena besok jam 5 sore Amal harus sudah tanda tangan berkas pentingnya. Di sisi lain Vivek ke rumah Suresh untuk melanjutkan rencana mereka. Karena waktu tinggal besok sore Suresh memberitahu bahwa kesepakatan itu adalah kesepakatan yang salah. Di saat itu juga Vivek marah dan sangat emosi, kenapa ayahnya dengan gila memberikan hartanya kepada seorang pengemudi bajai. Suresh pun menjawab bahwa ayahnya tidak gila, dia punya alasan tersendiri untuk hal itu. Suresh menjelaskan tidak menginginkan lagi harta Jayaram dan mengakhiri kesepakatan. Suresh pun akan mengantar Amal ke Sapna besok sore untuk menunaikan kewajiban janjinya pada Jayaram. Hal itu tentu membuat Vivek tambah emosi sehingga kehilangan kendali dan akhirnya ia membunuh Suresh lalu membuangnya di hutan. Keesokan hari karena Suresh tak kunjung mengangkat telepon Sapna, Sapna mulai curiga ia lalu mendatangi kantor Suresh. Setelah tidak menemukan Suresh ia lalu pergi mencari alamat Amal Kumar, sedangkan Amal dan Puja berhasil memperbaiki bajainya lalu ibu menyuruh Amal mengantar Puja pulang. Sang ibu juga mengatakan kapanpun Puja mau berkunjung ibu mempersilahkannya. Sampainya di rumah Puja, ia minta agar Amal menjemputnya nanti sore. Amal dengan senang hati akan menjemput kekasihnya itu. Sedangkan Sapna setelah beberapa waktu mencari Amal, akhirnya ia berhasil menemukan Amal. Sapna segera menghentikan Amal, ia memastikan terlebih dahulu apakah Amal pernah bertemu dengan kakek Jayaram. Amal menjawab iya, tapi Amal menjawab ia sedang buru-buru karena akan menjemput kekasihnya. Merasa ini lebih penting Sapna minta izin sebentar untuk hal yang sangat mendesak. Setelah sampai di kantor Sapna, Sapna memberikan surat warisan pada Amal. Dan setelah Amal membaca semuanya Sapna mempersilahkan Amal jika ingin bertanya hal yang tidak ia pahami. Karena setelah itu Amal harus menandatangani berkas penting. Sayangnya Sapna mendapat kabar duka dari detektif yang menemukan keberadaan Suresh. Amal disuruh menunggu di luar tapi dia memilih segera pergi. Ia berpapasan dengan Vivek dan saat hendak pergi ia dicegah pengemis yang meminta kertas untuk menggambar. Namun yang anehnya Amal malah memberikan kertas wasiat pada gadis itu dan pergi dari sana. Gadis itu memanggil kembali siapa tahu kertas itu penting, tapi si Konal anak Sapna berkata kepada pengemis itu bahwa mungkin kertas itu tak terlalu penting, lagian Amal juga tidak mengetahui isi surat itu dan ia tidak bisa membaca. Padahal sebenarnya Amal bisa membaca surat itu tapi dia memutuskan akan menolak warisan sang kakek.
Dia merasa ada yang jauh lebih berhak darinya. Amal lebih tenang menjalani hidup sederhananya, apalagi dia akan segera menikahi Puja sebagai pendamping hidupnya. Sementara itu Sapna yang sudah menyelesaikan urusannya merasa panik dan bingung karena Amal udah pergi. Sedangkan meskipun surat wasiat Jayaram itu mengatakan bahwa Amal berhak atas warisannya sebesar 300 juta rupiah, atau sekitar 55,2 miliar rupiah.